Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab salah satu karya dari Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Adabul Mufrad, yang berisi hadis-hadis tentang akhlak, adab. Malam ini kita akan bahas bab imatatul aza, yaitu tentang kemuliaan orang-orang yang menghilangkan gangguan di jalanan kaum muslimin. Ada 3 hadis yang dicantumkan. Yang pertama, hadis dari An Abi Barzah Al-Aslami qala qultu ya Rasulullah. Abi Barzah bertanya kepada Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Tunjukkan aku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Jadi pertanyaan sahabat ini begitu serius, penting, dan itu menunjukkan iman mereka. Mereka belum pernah melihat surga. Mereka cuma mendengar tentang keindahan surga dari wahyu dan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang tidak dilihat tapi diyakini, itu iman. Maka pertanyaan ini pertanyaan orang beriman. Apa pertanyaannya? Tunjukkan amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Berarti kan sudah yakin betul surga itu ada. Nah inilah makanya ciri-ciri orang yang beriman itu, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu mereka beriman kepada yang gaib. Dan begitu keadaan sahabat. Jadi seakan-akan surga itu berada di depan matanya, tiada keraguan sedikit pun. Dan seharusnya begitulah keadaan kita. Jadi betul-betul beramal dengan keyakinan tentang indahnya surga. Semangat para sahabat masuk surga membuat mereka beramal apapun yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah. Ketika Nabi mengatakan, siapa yang
membeli batang kurma milik seorang sahabat yang lain yang sedang bertikai dengan pemilik tanah tempat kurma itu tumbuh. Jadi pemilik tanah itu ingin buat pagar, tapi di garis yang dia ingin buat pagar antara tanahnya dengan tanah pemilik kurma itu ada pohon kurma yang sudah hidup dan subur, sehingga kata pemilik kurma, kalau mau aku tebang ya dibelilah. Jadi sepemilik tanah yang samping mengatakan, aku mau buat pagar, tebanglah pohon kurmamu. Kata pemilik kurma, ya belilah, mana bisa aku potong begitu saja, ya dibelilah. Nah, terjadilah perdebatan, pertikaian, sampai akhirnya datang Rasulullah mengatakan kepada pemilik kurma, berikanlah, sedekahkanlah kurmamu, maka sebagai gantinya kurma di surga Allah, pohon kebun kurma di surga Allah. Tapi pemilik kurma ini rupanya tidak mau, dia mau di dunia. Akhirnya terdengarlah berita pertikaian ini kepada Abu Dahdah. Abu Dahdah lalu menghadap Nabi mengatakan, biar aku beli ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli pohon kurma itu untuk menyelesaikan pertikaian di antara dua sahabat, maka diganti dengan kebun kurma di surga Allah. Jadi langsung tu Abu Dahdah mengatakan, begitu dengar diganti dengan kebun kurma di surga, dia langsung mengatakan, ku beli satu batang kurmanya, ku beli dengan seluruh isi kebunku. Jadi satu batang kurma itu dia beli dengan kebun dan seluruh isinya. Ya, tentu terkejut pemilik kurma ini, dia tidak nyangka dibeli satu batang kurma dibeli dengan satu kebun, sedangkan kebun Abu Dahdah isinya 500 batang. Ini hadis, bukan cerita dongeng, hadis. Ya. Tapi karena Abu Dahdah berharap surga, karena Nabi sudah bilang dapat kebun kurma di surga, dia tidak peduli lagi dengan kebun di dunia. Akhirnya ditukarlah kebun milik Abu Dahdah jadi milik orang tersebut. Lalu ditebanglah pohon kurma milik orang tersebut, selesailah persengketaan itu. Rasulullah lalu memanggil Abu Dahdah dengan mengatakan, ya Aba Dahdah, wahai Abu Dahdah, aku telah dinampakkan oleh Allah begitu indahnya kebun kurmamu di surga. Jadi Rasulullah langsung dinampakkan oleh Allah bahwa Allah sudah mempersiapkan kebun kurma yang begitu luas di surga. Jadi dahsyatnya amalan Abu Dahdah ini hanya dengan meyakini pasti Allah balas, dia lakukan. Dan lebih hebat lagi ketika dia sudah menjual kebun kurma itu, hari itu juga dia pulang ke kebunnya, lalu dia melihat istri dan anaknya masih berada di rangkang kebun itu, ada tempat duduknya, dan ada kurma-kurma yang sudah dipanen diletakkan di rangkang itu. Apa kata dia? Wahai istriku, wahai anakku, keluarlah, ini bukan kebun kita lagi, aku telah menjualnya kepada seseorang untuk membeli satu batang kurmanya, dan kita dijanjikan dapat kebun kurma di surga. Apa kata istrinya, Pak? Kata istrinya, ma arbahat tijarah, Masya Allah, sungguh ini perniagaan yang paling hebat. Jadi istrinya langsung mendukung, mengatakan, Masya Allah, ini luar biasa, inilah jual beli yang paling menguntungkan. Jadi itu istri dulu, Pak. Saya tidak tahu, bayangkan kalau istri sekarang, satu kebun kita ganti dengan satu batang kurma. Begitu kita pulang, kita bilang sama istri, keluarlah, kebun ini telah kuganti, telah kujual untuk membeli satu batang kelapa. Mungkin dia akan mengatakan, hai agam bangai, utak ke peduk badeut.
kayak apa bau dengan mulai itu. Tapi tidak semua isteri begitu. Itu isteri-isteri di belakang sana itu kayak isteri Abu Dahdah insya-Allah. Dan saya yakin isteri-isteri bapak pun kayak isteri Abu Dahdah, menyo. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang mau kita bilang di sini? Kerinduan mereka, keyakinan mereka terhadap surga. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti yang kita lihat di hadis ini. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Jadi itu pertanyaannya. Ini kan dahsyat, sederhana tapi dahsyat sekali. Dan mereka yakin Rasulullah tahu amalan apa yang bisa membuat surga. Apa jawaban Nabi? Qal amtil aza an tariqin nas. Salah satu jalan menuju ke surga, buanglah gangguan yang ada di jalan tempat lalu lalangnya manusia. Ternyata yang ditunjukkan Nabi amalan sederhana, yaitu membuang atau menghilangkan gangguan yang ada pada jalanan, dan jalan itu digunakan oleh muslim yang lain. Ini salah satu amalan yang mungkin bagi sebahagian orang itu mengeremehkannya, padahal itu termasuk amalan paling hebat. Nanti dibantu dengan keterangan hadis lain. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki dari Bani Israel, ketika melewati satu jalan, dia melihat ada batang pohon yang jatuh, cabang dari batang pohon jatuh melintang di jalan. Lalu kemudian dia berhenti dan dia berniat, ya Allah, ku buang, artinya aku hilangkan atau ku pindahkan batang pohon ini supaya muslim yang lain bisa berjalan, bisa melewatinya, supaya tidak terganggu jalan bagi yang lain. Lalu dia turun dari kendaraannya sendirian, dia buang, dia tarik cabang pohon itu agar muslim yang lain bisa berjalan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah diberitahu oleh Allah, laki-laki itu nanti berfoya-foya atau bersukaria, yataqallabu fil jannah, dia akan bersukaria berada di dalam surga. Kenapa? Amal yang diterima Allah membuang gangguan di jalanan. Hadis sahih. Jadi jamaah mulakan Allah, amalan sederhana tapi masya Allah pahalanya luar biasa. Berikutnya, untuk melihat kelebihan yang lain, hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, marra rajulun muslim bisyauqin fit tariq. Pada suatu hari ada seorang laki-laki muslim berjalan dan dia mendapatkan syauk, mendapatkan duri. Arti duri di sini batang berduri, atau yang berbentuk sesuatu yang bisa menyebabkan terganggunya jalanan orang, yaitu bisa menusuk kaki kenderaan atau binatang-binatang yang jadi kenderaan. Faqal, lalu dia berkata, la umitanna hadza syauq la yadurru rajulan muslima, akan kupindahkan, kubuang duri ini dari jalanan supaya muslim yang lain tidak terkena mudaratnya. Jadi dia setelah berniat seperti itu, dia buang duri yang ada di jalan itu. Apa kata Rasulullah berikutnya? Faghufira lahu, karena amalannya itu diampunkanlah dosa-dosanya. Ini hadis yang kedua. Tadi Rasulullah di hadis pertama menyebutkan tentang salah satu amalan yang menyebabkan surga adalah menghilangkan gangguan di jalan, dan sekarang
Rasulullah mengatakan orang yang membuang duri dari jalanan diampunkan dosa-dosanya. Kalau Allah mengampunkan dosa, terserah Allah. Dosa kecil, dosa besar bisa diampunkan Allah. Namun dosa besar itu biasanya harus beriringan dengan taubat. Maka semua pengalaman masa lalu kita yang tidak terlepas daripada dosa, dengan sering menolong orang dengan cara menghindarkan mereka dari gangguan di jalanan, insya Allah itu menjadi penyebab dihapusnya dosa. Dan tidak ada hadiah yang lebih indah yang diberikan Allah kecuali penghapusan dosa. Kalau disuruh pilih menambah pahala atau dihapus dosa, maka pilihlah dihapus dosa. Karena dosa kalau sudah dihapus, sekecil apapun pahala bisa memenangkan timbangan di yaumil hisab. Jadi kalau pahala sedikit tapi dosa dihapus-hapus oleh Allah, maka insya Allah pahala yang sedikit itu pun bisa menyebabkan kita berat timbangan dengan amal itu, karena tidak ada lawannya, tak ada dosanya. Makanya penghapusan dosa adalah pemberian Allah yang paling indah. Maka cukup banyak amalan-amalan yang dihapuskan dosa. Maka hampir semua amal saleh kita itu tetap janjinya dihapus dosa. Mulai dari berjabat tangan dengan sesama mukmin, ini waktu ada mat jaro dengan sesama mukmin, itu kata Rasulullah, jabatan tangan itu menggugurkan dosa. Makanya berjabat tangan itu sunnah. Kalau seandainya sudah lama tak bertemu, bahkan disuruh tambah dengan at-ta'anuq, yaitu menempelkan pipi, menempelkan pipi dengan pipi, nyan menyokat trip hana merempok. Begitu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu kalau sudah lama tidak bertemu. Tapi kalau sering bertemu, jabat tangan. Walaupun bertemunya tiap hari 3 kali, jabat tangan. Ini jabat tangan ni gugur dosa. Makin lama kita jabat, makin banyak gugurnya. Makin kita gok-gok, makin raya gugur. Maka kita gok-gok habis itu. Begitu memang hadis Nabi SAW. Kalau berjabat tangan habis salat boleh tidak? Karena ada sebagian orang mengatakan berjabat tangan setelah salat bid'ah katanya. Saya tak mengatakan itu. Saya katakan boleh, cuma jangan mengganggu zikir seseorang. Menyokena mohon tu tamat jaro urang di samping kedanya, jangan terganggu zikirnya. Jadi habis selesai semuanya. Jangan orang ketika sedang menghitung subhanallah subhanallah sudah dijabat tangan. Begitu jabat tangan nak kedua oleh ho padu muka bunoyo. Jadi jabat tangan tu lihat-lihat orang sedang berdoa, datang kita kasih tangan, dia sedang berdoa, terpaksa dia kasih tangan, akhirnya hang doa bergalih. Jadi doa-doa putus tadi, nyopo pula ke bunuh. Jadi boleh jabat tangan, tak ada haramnya itu. Tak benar bahawa jabat tangan bid'ah. Karena dalilnya umum, kapan pun boleh. Habis solat boleh, cuma syaratnya ingat-ingat jangan ganggu orang sedang berzikir. Kalau dia sedang berdoa, tarik balik tangan kita, jangan ganggu. Baik. Jadi amalan lain cukup banyak juga diampunkan dosa. Habis berjabat tangan, kemudian ketika berwudu, setiap air yang menetes dari wudu kita berguguran dosa. Hadis. Makanya makruh terutama dalam pandangan jumhur ulama, makruh mengelap bekasan air wudu. Jangan dilap, biar aja dia berjatuhan. Karena ada hadis Nabi sahih menggugurkan dosa. Biqutrat, dengan setetes, satu tetes jatuh gugur dosa. Lalu ketika salat
dosa kita diletakkan di atas pundak. Ketika salat, dosa kita diletakkan di atas pundak. Ketika sujud, berguguranlah dosa tersebut, kata Nabi. Gugur lagi dosa. Lalu kemudian hari-hari kita melakukan puasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ashura diampunkan setahun, yang berpuasa Arafah diampunkan 2 tahun. Pokoknya kita hidup ni banyak sekali kalau kita lakukan tu, diampunkan, dihapus. Yang pergi haji dan umrah, setiap kali pergi haji beriringan dengan umrah, maka terhapuslah dosa-dosanya, gugurlah dosa-dosanya, kata Rasulullah, sebagaimana gugurnya karatan pada besi, emas dan perak ketika dipanaskan. Kalau kita semprot api pandai besi itu kan ada api untuk semprot besi, dengan apinya itu berguguran, karatannya berguguran. Begitulah orang pulang haji dan umrah digugurkan dosa-dosanya. Jadi begitu sayangnya Allah, hampir semua amal digugurkan dosa. Untuk apa? Agar seorang mukmin jauh dari neraka. Cuma kadang-kadang yang kita ingat adalah musibah dari Allah, sedangkan nikmatnya kita lupakan. Cukup banyak nikmat yang diberi, tidak kita hitung. Begitu sedikit sakit, sudah mulai kita menghitung musibah dari Allah. Nikmat seluas samudra, sedikit pun tidak terfikirkan di dalam pikiran kita. Musibah hanya sebatas kapal yang berada di tengah samudra, itu pula jadi pikiran kita. Makanya Nabi Ayub kenapa disebut innahu min ibadinas salihin? Ayub itu termasuk dari hamba kami yang paling saleh. Kenapa Nabi Ayub dipuji? Dia mengatakan ketika istrinya mengatakan, wahai Ayub, engkau seorang nabi, mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan dirimu, jangan sampai sakit bertahun-tahun begini. Apa jawaban Ayub? Disebut dalam tafsir, Ayub mengatakan, aku sehat. Ada yang mengatakan 80 tahun, macam-macam versi tahunannya. Dia mengatakan, seandainya Allah memberiku sakit seumur sehatku, maka aku tetap menerima ketentuan Allah. Jadi ada yang mengatakan umur dia 80 tahun pada waktu itu, sedangkan sakitnya baru 8 tahun, atau ada yang mengatakan baru 12 tahun. Maka dia mengatakan itu, seandainya Allah memberiku sakit sama seperti sehatku sebelum ini, maka aku terima, aku ridha di atas ketentuan Allah. Makanya kadang-kadang kita ini lupa dengan nikmat. Salah satu nikmat terbesar yang diberi Allah apa? Seringnya diampunkan dosa. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, kita ini banyak sekali dosa, wa ya'fu an katsir, yang sudah dimaafkan banyak sekali. Seandainya tidak ada yang dimaafkan, maka sungguh kita tenggelam dengan dosa-dosa kita. Jadi Allah ingin memberitahu, wahai hambaku, yang kumaafkan dari dosa-dosamu terlalu banyak. Jadi hadis ini itu menyebutkan tentang salah satu pengampunan dosa, yaitu sering membuang atau memindahkan gangguan di jalanan. Dalam hadis yang terakhir dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, uridat alayya a'malu ummati, dinampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Jadi di antara mukjizat Nabi bisa melihat pemandangan yang gaib yang tidak dilihat oleh umatnya. Salah satu yang dinampakkan Allah yaitu keadaan umat Nabi, keadaan umat Nabi Muhammad ketika nanti berada di padang mahsyar, di yaumul hisab.
Jadi apa yang dinampakkan hasanuha wa sayyuha, yang dinampakkan adalah amal-amal baik mereka dan amal-amal buruk mereka. Jadi di antara salah satu mukjizat Nabi itu, Nabi bisa lihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan izin Allah. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj sudah melihat surga, sudah melihat neraka, dan Nabi dalam mimpinya pun sudah dinampakkan siksa-siksa dalam neraka, padahal neraka baru disiapkan, artinya sudah disiapkan tapi belum ada penghuninya. Semua akan mengalami prosedur, harus melewati dulu alam barzah dan seterusnya. Nah, di sini Nabi menyebutkan, aku sudah dinampakkan di antara umatku ada amal-amal yang baik. Ini tentu setelah terjadi, sebelum terjadi, kejadiannya nanti masa depan. Rasulullah dinampakkan duluan bagaimana keadaannya, dinampakkan amal-amal umatku yang baik-baik. Begitu juga dinampakkan amal umatku yang buruk-buruk. Fawajadtu fi mahasin a'maliha, dan aku melihat bahawa di antara amalan umatku yang terbaik adalah al-adza yumatu 'anil tariq, yaitu yang pernah membuang gangguan di jalanan. Jadi Rasulullah memberitahu nanti di antara orang-orang yang ketika dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat, ketika dinampakkan kepada Nabi, ini amalan-amalan umatmu dulu di dunia, ternyata salah satu yang amalan paling menyelamatkan, membanggakan adalah orang-orang yang pernah membuang gangguan di jalanan kaum muslimin. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku juga mendapatkan di antara amalan terburuk, di antara amalan-amalan buruk yang pernah dilakukan oleh umatku adalah an-nukha'ah fil masjid la tudfan, yaitu membuang ludah di masjid dan dia tidak menanamnya. Bahasa tudfan ini tidak menanam karena dulu di masa Nabi masjid itu lantainya pasir dan kerikil. Jadi kata Rasulullah, al-bizaq fil masjid khati'ah, siapa yang membuang ludah di masjid itu merupakan dosa kecil, mengotori masjid. Wa kafaratuha dafnuha, itu dalam hadis yang lain. Dan cara menghilangkan dosa itu dengan menanam ludah itu. Menanam ludah uroji al-ghabah babah, itu disuruh tanam, maksudnya pasirnya diletakkan di atas ludahnya. Itu dulu, Pak. Dan kalau sekarang kan masjid-masjid kita sudah dengan keramik, maka salah satu daripada perbuatan yang menyebabkan dosa kecil, berawal dari kemakruhan, itu adalah mengotori masjid. Yang makruh. Kita mungkin sampah, kita tidak mungkin buang ke masjid. Sampah dari rumah tidak mungkin buang ke masjid. Tapi yang sering kita lakukan adalah membuang sesuatu dari tubuh kita di masjid. Apa contohnya, Pak? Ludah. Itu meludah itu tidak boleh di masjid. Kalau meludah di masjid haram. Kalau sedang salat, seandainya ada butiran kelapa yang masih di dalam mulut, yang kita rasa takut tertelan bisa menyebabkan batal, maka kalau sedang salat di masjid tidak boleh buang. Caranya dua. Yang pertama, boleh simpan dulu, cari gudang di dalam gigi, cari gigi-gigi bolong, cari gigi-gigi bolong dikebah dalam ego-ego bro, dikebah dia. Itu kalau memungkinkan. Yang jangan telan, jangan telan, karena telan batal. Kalau itu tak bisa, dia keluar-keluar jalan-jalan, maka buanglah, kata Rasulullah, di lengan bajunya, di lengan bajunya, hino yubah.
Dan jangan tempel ke orang samping. Bebah kena, tik kena orang samping. Jangan. Biarkan dia, karena itu ludah itu bukan najis. Yang jangan buang ke lantai. Ada orang yang mengambil kesempatan waktu sujud. Waktu sujud, begitu bangun sujud, orang samping sudah lihat, hai, kok nabu hinan? Padahal bu benar-benar. Itu tak boleh. Oh, kalau ada tisu, misal kita mau ludah, ada ludah atau ada geneha dahak tu, tisu ni boleh ambil, tapi jangan bergerak melebihi 3 kali berturut-turut. Ambil pertama, pegang, tunggu waktu, lalu kemudian ketika mau buang, bungkus, kemudian genggam kembali, jangan langsung bergerak 3 kali, tunggu lagi baru masukkan. Dibolehkan. Kalau masjid dah boleh, haram. Makanya jangan coba-coba mengotori masjid dengan ludah, dahak. Yang paling sering selain daripada itu, lebih sering lagi hidung, ingus, ngupil, ongkel sambil duduk, waktu pengajian damang congkek, congkek, pura-pura lihat kanan samping, pedamang di biuk karpet, taruh di bawah karpet sikit-sikit. Nanti petugas masjid begitu 6 bulan sekali, begitu dibalik karpet kan penuh hidung biuknya. Itu tak boleh. Oh, ada yang nempel di dinding masjid, itu pun tak boleh, haram. Tak boleh mengotori masjid walaupun itu bukan najis. Dan kalau orang bertanya, bolehkah makan minum di masjid? Ni kita akan minum di masjid ni. Nanti ada acara-acara tertentu makan di masjid. Itu sudah dijawab dan ada dalilnya. Jawabannya boleh. Dengan syarat satu, tidak boleh mengotori masjid. Habis makan minum wajib bersihkan sampai orang nyaman salat. Tak boleh ada minyak-minyak, tak boleh ada. Itu baru boleh makan di masjid. Kan menyonyan hanjin dah jaga, tak boleh makan minum di masjid kalau itu tak bisa jaga. Maka kita pak yang minum-minum ni, tak boleh kita buang peluk aqua sembarangan di masjid. Habis minum, peluk-peluk aqua ni dikumpulkan, pokoknya jangan mengganggu masjid. Kenapa Bapak Ibu Allah? Karena membuat ketidaknyamanan bagi orang lain. Makanya Rasulullah sangat memuliakan orang yang membersihkan masjid. Kita hari ini kan lihat pembersih masjid seakan-akan rendah. Kita tanya, apa buat lawetnya? Kita tanya, apa kerja selama ini? Dijawab, hana long marbot sagai. Kata orang tu, kok kerja di perabot? Kan perabot, hai marbot. Marbot itu pembersih masjid. Kita anggap kiri, kita anggap itu kerja alang. But beglih masjid. Kalau dia datang lamar anak kita, kita mungkin akan menolaknya. Apa kerja selama ini? Beglih-beglih masjid. Kita langsung, oh belum PNS kumitang kan apa beglih masjid. Kan begitu. Padahal ini salah satu amalan paling hebat. Sebagaimana haramnya mengotori masjid, begitulah besarnya pahala membersihkan masjid. Buktinya apa? Dulu ada Ummu Mihjan, kerjanya membersihkan masjid. Dalam hadis, seorang perempuan sebelum datang waktu salat, dia masuk ke masjid Nabi, dia ambil, dia kutip daun-daun semuanya, dia bersihkan tiap hari. Lalu kemudian pada suatu hari Nabi sudah sehari tak melihatnya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, kemana Ummu Mihjan? Mereka menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tak memberitahuku? Sahabat mengatakan, kami tidak ingin merepotkanmu ya Rasulullah. Jadi ada kesan jawaban sahabat, alah maurang beglih masjid pi hanatat, hana kamu perepot drone ya Rasulullah. Dia cuma bersih-bersih masjid, kami langsung bereskan sendiri. Apa kata Rasulullah? Bawa aku ke tempat kuburannya, bawa. Pergi Rasulullah dengan sahabat-sahabat ke kuburan Ummu Mihjan. Itu sudah selang 1 hari, lalu Rasulullah mensalatkan Ummu Mihjan dari atas kuburannya. Begitu perhatiannya Rasulullah kepada yang membersihkan masjid. Maka cukuplah pahala. Yang bersihkan WC, kita bisa mangat ketika masjid. Siapa yang berjuang? Pembersih masjid. Maka sebenarnya pembersih masjid ni harus diperhatikan, Pak.
Kalau bapa ada kain sarung baru, bawa kasih ke pembersih masjid. Kalau ada wang-wang lebih dari sertifikasi, bawa. Kalau ada uang masuk dari YouTube, bawa kasih ke pembersih masjid. Yang ada bawa kasih ke pembersih masjid. Begitu seharusnya. Kalau ada pembersih masjid yang belum menikah, bapak bawa dia. Bapak bawa dia, carikan, bantu dia. Begitu mulianya orang-orang yang membersihkan masjid. Makanya Rasulullah melarang membuang. Berarti kata Rasulullah, di antara amal umatku yang dinampakkan yang buruk adalah yang membuang ludahnya di masjid. Nah, bagaimana kalau salatnya di luar masjid? Ini disebut dalam fikih. Bagaimana kalau salatnya di luar masjid, semayangi rumah, lalu kita masih ada sisa kelapa tadi, itu baru boleh buang. Tetapi buangnya tak boleh baina yadaih, tak boleh ke depannya. Kenapa? Karena Allah sedang memperhatikannya. Jadi tak boleh buang ke depan, tak boleh. Juga wala an yaminih, tak boleh ke kanannya, karena malaikat sedang berada di kanannya. Jadi tak boleh tak boleh. Kemana disuruh buang? Ila yasarihi, ke kirinya, tahta qadamih, kiri pun ke bahagian kaki kirinya. Itu boleh dilakukan di mana? Di luar masjid, di rumah. Jadi kalau ada yang mau dibuang, boleh. Maka di masjid jangan coba-coba. Di masjid kalau berani begitu, Pak, misal begitu, itu langsung dari samping ada ludah yang lebih besar lagi kena ke muka kita, katanya. Nah itu mulai itu kapreh halis mayang, itu makanya tidak boleh. Sedang berjamaah tidak boleh buang-buang ludah ke samping. Yang boleh ketika salat di luar masjid. Nah, jadi ini termasuk salah satu yang diingatkan oleh Nabi. Di antara amalan baik yang dinampakkan ke Nabi, membuang gangguan di jalanan. Di antara amal buruk, mengotori masjid. Sudah? Jadi kesimpulan kita apa? Bapak Ibu, kita ini tidak masuk surga dengan mengumpulkan semua amal. Tidak sanggup. Tapi ketika Nabi menjanjikan sesuatu, ambillah kesempatan itu. Hari ini mungkin duri dah tidak ada di jalan karena jalan aspal, tapi batu bisa jatuh, atau kemungkinan jalan berlobang. Dulu maksudnya duri karena dulu bukan model aspal, tidak berlobang. Sekarang jalan berlobang. Ambil kesempatan, Pak. Ambil kesempatan, tampallah lobang itu. Kalau kita tinggal di komplek, rupanya ada satu lobang yang orang kadang-kadang sering jatuh banyak ke dalam itu kadang-kadang sampai bertahun-tahun tidak ada yang peduli. Ambil kesempatan, Pak, karena cuma orang yang merindukan surga yang tahu kesempatan itu. Beli semen beli satu sak, tak perlu satu sak pun 50 ribu dah gaji. Kemudian beli pasir satu sak, kami satu sak, satu karung 5 ribu tak kai. Cina tanya apa saya plan 5 ribu tak kai, Pak. Semen 1 kilo, suruh tampal, kasih ongkos orang tampal 50 ribu. Habis modal paling 70 ribu, 100 ribu paling hebat. Tapi Masya Allah, semenjak kita tampal, orang-orang jalan tak jatuh lagi. Ini orang ini berdasarkan janji Nabi, diampunkan dosanya, dimasukkan ke surga. Syaratnya rukun Islam lakukan. Baik pubuk-pubuknya semayang hana. Pak nak jalan berlubang tampal semayang hana. Ramadan tak puasa, itu kurang ajar juga itu tidak akan masuk itu karena kuncinya dia tidak dapat. Itulah kesimpulan kita. Makanya berjuanglah masuk surga di saat orang lain tak mau mengambil kesempatan itu.